Selamat berjumpa kembali dengan kami. Nama saya Sam dari Gelora Firman. Kita akan teruskan seri pembahasan pengetahuan tentang akhir zaman. Judul saat ini adalah krisis final dan tanda binatang. Jadi pembahasan saat ini adalah klimaks dari mini seri Pekabaran 3 Malaikat yang terdapat dalam Wahyu 14 ayat 6-12 yang menyebutkan secara khusus tentang tanda binatang. Sesuai dengan apa yang sudah kita bahas bersama, saya ingin mengulangi kembali urutan peristiwa yang diungkapkan oleh buku Wahyu menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi yang akan terjadi pertama kali adalah waktu kesesakan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Yang kedua adalah oleh karena keputusasaan yang diakibatkan oleh waktu kesesakan ini, akan lahirlah kerjasama antara dua kekuasaan dunia, yaitu kekuasaan sipil dan kekuasaan agama. Dari kerjasama inilah lahirlah solusi final terhadap waktu kesesakan di atas, yaitu yang disebut sebagai tanda binatang. Sementara itu juga pekabaran amaran Allah melalui umat-umatnya tentang Injil kekal terus digemakan sesuai dengan yang dijelaskan dalam buku Wahyu pasal 14, yaitu pekabaran 3 malaikat. Kemudian akan ada waktu sejenak untuk manusia memilih mau menyembah pada binatang dan mendapatkan tanda binatang, atau berpihak kepada mereka yang menyembah pencipta, memelihara hukum-hukumnya, dan mengikuti Yesus. Setelah waktu itu berlalu, yang saya tidak tahu berapa lama, pintu kasihan surga akan tertutup. Lalu kemudian 7 kutuk akan ditimpakan kepada mereka yang mendapatkan tanda binatang itu. Baca Wahyu 16. Namun bagi yang tidak mendapatkan tanda binatang, mereka akan dilindungi selama masa 7 kutuk itu berlangsung. Kedatangan Yesus yang kedua kali akan menutup semua urutan peristiwa tersebut, akan mengangkat umat-umatnya, baik yang telah mati maupun yang masih hidup dan tidak mendapatkan tanda binatang itu. Nah, saudara bisa baca dalam Daniel 12 ayat 1 tentang waktu kesesakan final yang global ya. Coba kita lihat. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Siapakah mereka? Yang ini barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Coba kita baca Wahyu 13 ayat 16-17. Ini tentang bagaimana tanda binatang itu dipaksakan. Wahyu 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan atau bilangan namanya. Jadi jelas sekali ada 2 kelompok, yaitu satu yang menyembah binatang dan mendapatkan tanda binatang itu. Kemudian kelompok lain yang adalah mereka yang menyembah Allah, memelihara hukum Allah, dan mengikuti akan Yesus. Nah, setelah ini saya akan meringkaskan poin-poin penting dari pekabaran 3 malaikat yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau yang tadi itu adalah urutan peristiwa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah poin-poin penting yang meringkaskan pekabaran 3 malaikat yang kita sudah bahas sebelumnya, yang terdapat dalam Wahyu 14 ayat 6-12. Poin yang pertama, untuk tidak mendapatkan tanda binatang itu kita harus menyembah pencipta langit dan bumi dan memelihara 10 hukum moral Allah. Hanya satu hukum yang berbicara tentang pencipta langit dan bumi, yaitu hukum keempat, yaitu tentang Sabat hari yang ke-7. Coba kita lihat Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Selama 400 tahun, ini poin yang berikutnya ya. Selama 400 tahun sejak reformasi Protestan, mayoritas ahli-ahli Alkitab Protestan mengidentifikasikan, dan saya setuju dengan mereka, binatang nubuatan itu
adalah Roma Kepausan atau Gereja Roma Katolik. Adalah fakta-fakta sejarah yang mana Gereja Katolik Roma mengaku menggantikan Sabat hari ke-7 dari Sabtu ke hari Minggu, hari pertama dalam pekan. Poin berikutnya juga adalah fakta sejarah bahwa Gereja Roma Katolik mengakui bahwa hari Minggu adalah tanda dari kekuasaannya sehubungan dengan masalah kerohanian. Kardinal Gibbons, salah satu dari kardinal gereja Katolik yang terkenal, mengatakan seperti ini. Saya kutip, perubahan Sabat ke Minggu adalah keputusan gereja Katolik, dan ini adalah tanda kekuasaan eklesiastikal serta kewenangan gereja dalam masalah kerohanian. Saudara tentunya akan bertanya, mengapa tanda hari Minggu dari kekuasaan gereja Katolik Roma akan dipaksakan pada saat masa kesesakan final di atas dunia ini? Jawabannya sederhana saja. Ya. Karena pada saat masa kesesakan final itu, keputusasaan akan sangat mengglobal. Dan tanda ini akan menjadi solusi rohani untuk mengatasi krisis tersebut. Tahukah saudara, sesudah peristiwa 9/11 di New York, Amerika Serikat yang terjadi pada hari Selasa, kemudian pada hari berikutnya berkumpullah semua pemimpin-pemimpin dunia dan agama? Syukur, ya, krisis tidak meluas, bisa dikendalikan sehingga tanda binatang itu atau hari Minggu tidak dipaksakan melalui undang-undang. Namun suatu hari nanti, bila mana krisis final itu datang, pemimpin-pemimpin dunia akan bersatu dengan pemimpin-pemimpin agama. Lalu di antaranya yang hadir adalah pemimpin dari Gereja Katolik Roma. Binatang yang sebenarnya dalam nubuatan akan muncul sebagai pemimpin dunia. Tanda hari Minggu yang barangkali adalah usulannya sendiri akan dipaksakan melalui undang-undang sebagai usaha terakhir agar dunia kembali kepada Allah. Perlu saya garis bawahi di sini atau perlu saya tekankan di sini, hanya pada saat itulah ketika hari Minggu sudah dipaksakan untuk mengatasi krisis final di atas dunia ini, baru tanda itu menjadi tanda binatang yang sebenarnya. Pada saat itu semua orang akan mengambil keputusan memilih hari Minggu atau mengikuti tradisi, atau memilih menyembah pencipta langit dan bumi, memelihara 10 hukum Allah, dan memiliki kebenaran Yesus Kristus. Mereka yang percaya bahwa tanda dari Gereja Roma adalah benar, maka mereka akan mendapatkan tanda di dahi atau di dalam pikiran mereka. Mereka yang tidak percaya dengan tanda dari Gereja Roma ini, tetapi tunduk oleh karena tekanan, mereka inilah yang mendapatkan tanda di tangan. Namun pada saat ini juga, umat-umat Allah yang saya percaya berada di semua denominasi agama akan melihat tanda ini dan memutuskan untuk menolaknya. Mereka menolak karena melihat kepada Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, Tuhan akan hari Sabat. Dialah yang telah mati di kayu salib, dan dengan kasih-Nya akan membawa umat-umatnya, yaitu mereka yang setia kepadanya, mengikuti akan Alkitab dan memiliki kebenarannya. Saya akan tutup dengan membaca Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi bagian dari orang